Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ya sekalian, para santri, azan ya Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pertemuan yang ke-13 tentang integrasi sosial ya. Ya. Pengertian integrasi sosial, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan yang lainnya. Nah, menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, ini memberi syarat terjadinya bagaimana integrasi sosial itu. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus mengenai nilai dan norma. Nah, yang ketiga adalah nilai dan norma sosial berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Nah, itu ada 3 syarat integrasi sosial itu bisa terjadi menurut Pak William dan Pak Mayer. Nah, integrasi sosial ini dilakukan untuk menyatukan masyarakat. Masyarakat ini biasanya kan berpecah belah, bertikai, konflik. Salah satu cara untuk menyatukan mereka adalah dengan yang namanya integrasi sosial. Nah, kebalikannya, reintegrasi sosial itu sedangkan reintegrasi sosial itu merupakan upaya untuk membangun kembali kepercayaan. Jadi kan disatukan dulu, setelah disatukan dibangun kembali kepercayaannya. Ya, faktor penyebab integrasi sosial ada beberapa. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogen, integrasi sangat mudah. Kenapa? Ya karena seragam gitu. Kita menyatukan 2 orang sama satu kelas susah mana? Susah satu kelas. Kenapa? Karena satu kelas itu mereka majemuk, heterogen. Pemikirannya beda-beda, masing-masing punya pikiran. Itu kan susah menyatukan seperti itu. Sedangkan sendiri atau cuma 2 orang lah itu gampang. Kalau ada pepatah ngomong tuh katanya kerja sendiri itu lebih cepat tapi capek. Nah, kerja bareng bersama kelompok itu enteng tapi lamban. Nah, kenapa? Ya karena proses pengambilan keputusannya itu kalau sendiri kan cepet, cuma satu pandangan aja. Contohnya saya pengen begini, ya udah begitu, nggak ada pilihan lainnya. Tapi kalau kelompok, saya pengennya begini, oh enggak, saya begitu. Si yang lain, yang C, enggak begini, yang D begini, yang E begini. Oh semuanya punya pandangan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi. Ya, semakin kecil ya semakin cepat. Semakin banyak kelompok semakin susah ya. Terus mobilitas geografis juga. Semakin sering anggota masyarakat tuh datang pergi, maka makin besar pengaruhnya terhadap proses integrasi. Kemudian efektivitas komunikasi. Nah, untuk komunikasi itu kalau semakin efektif, semakin efisien, maka ya cepat tercapai yang namanya integrasi sosial itu. Kenapa? Karena nggak ada miskom di situ. Komunikasinya cepat, terus efektif, kemudian efisien juga. Nah, bentuk integrasi sosial ini punya beberapa bentuk. Itu normatif, fungsional, sama kursif. Nah, ini pembahasan detailnya ada di LKS, silahkan dibaca sendiri. Normatif, fungsional, kursif. Bedanya apa? Maksudnya apa? Nah, itu ada di situ. Tugasnya adalah tugas kognitif halaman yang 70 ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.